Jadi kita akan kirimkan pesan bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang bergerak melalui idealisme, ditopang oleh kekuatan yang kita miliki sendiri. Tapi insya Allah dengan begitu keikhlasan mengiringi perjuangan kita. Dan insya Allah dengan begitu kita semua berharap ridha Allah akan datang dalam perjuangan ini. Kegelisahan yang muncul di masyarakat adalah panggilan tugas bagi para mantan aktivis untuk yuk kita kembali turun tangan menyelamatkan demokrasi kita, kembali turun tangan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Pak JK memberikan sambutan pada waktu itu. Pak JK memberikan sambutan, dan dalam sambutannya Pak JK menyampaikan bahwa alhamdulillah, karena itu tahap berikutnya, kata beliau, sebaiknya jangan di posisi itu lagi. Masa cuman di situ? Dan seminggu yang lalu Pak JK mendeklarasikan secara terbuka apa yang dikatakan di Palu. Insya Allah kita akan mewarnai secara total untuk Indonesia. Dan ketika itu muncul, itu mengejutkan bagi berbagai pihak. Ada kegoncangan di sana sini. Mungkin itu yang dibutuhkan, kegoncangan yang akan membawa pada perubahan. Ya, kenapa? Karena kami ingin menghormati pemilih, bahwa memilih bukan berdasarkan informasi yang sifatnya sumir, tapi berdasarkan ide dan gagasan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ditakdirkan berkeliling Indonesia. Entah berapa ratus ribu, berapa juta jabat tangan yang pernah kami jalani selama setahun ini. Dan di semua tempat yang kami temukan adalah orang datang karena keinginan perubahan. Tidak ada yang datang karena mobilisasi. Betul-betul tidak ada. Tidak pernah satupun pertemuan yang orang dimobilisasi dan duduk datang tanpa semangat. Yang ada orang semua datang dengan penuh semangat, dengan gelora untuk perubahan, dengan keinginan untuk ada kebaikan yang muncul. Jadi ini yang kemudian saya rasa tanggung jawab yang harus kita emban sama-sama. Setiap kali selesai menghadiri pertemuan-pertemuan itu terasa ada tanggung jawab moral yang tidak ringan. Dan insya Allah dengan adanya deklarasi ini, tanggung jawab itu bisa diemban sama-sama untuk perubahan Indonesia ke depan. Dan ini sekalian bukan tentang HMI, ini bukan tentang PMII, ini bukan tentang Anies, ini bukan tentang Muhaimin, ini bukan tentang partainya. Ini tentang memastikan masa depan Indonesia, masa depan yang berkeadilan. Karena kita sudah menyaksikan dalam beberapa waktu ini suasana yang tidak kondusif untuk suasana keadilan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insya Allah dengan adanya deklarasi ini, maka semua punya arah yang sama. Dan yang deklarasi seperti saya sampaikan, saweran semua. Bang Dullah juga tadi nyetak, pasti nyetak sendiri, apalagi Bang Dullah. Mana mungkin mau terima di kanan kiri, nggak akan mungkin. Jadi kita akan kirimkan pesan bahwa memang gerakan ini adalah gerakan yang bergerak melalui idealisme, ditopang oleh kekuatan yang kita miliki sendiri. Tapi insya Allah dengan begitu keikhlasan mengiringi perjuangan kita. Dan insya Allah dengan begitu kita semua berharap ridha Allah akan datang dalam perjuangan ini. Dan kita semua yakin bahwa ketika kita bergerak dengan semangat seperti itu, maka akan lebih banyak lagi yang bergabung dalam barisan kita. Ini kita semua tahu bahwa ada 3 pilihan. Saya sampaikan berkali-kali, saya dan Gus Imin tumbuh besar dalam suasana pergerakan kemahasiswaan yang terbiasa dengan dialog,
tukar pikiran, tukar gagasan. Saya kemarin sampaikan pada anak-anak muda yang masih skeptis. Begini pesannya, bila hak suara itu tidak digunakan, maka keputusan itu akan dibuat berdasarkan yang menggunakan hak suara. Walaupun hanya 40%, tapi 40% itu yang akan menentukan hasil. Dan di antara yang 40% itu, mereka akan memilih berdasarkan apa yang mereka sukai. Sekarang saya sampaikan kepada semua bahwa kami, saya dan Gus Imin itu memilih untuk berdialog, memilih untuk tukar gagasan, termasuk berhadapan dengan yang berbeda pandangan. Kenapa? Karena kami ingin menghormati pemilih, bahwa memilih bukan berdasarkan informasi yang sifatnya sumir, tapi berdasarkan ide dan gagasan. Jadi saya sampaikan pada semua, silahkan lihat mana yang lebih banyak kesamaannya di antara tiga pasangan ini. Dengan Anies Muhaimin bisa dilihat kesamaannya. Apakah bisa merasakan hal yang sama dari dua yang lain? Apakah ada keterbukaan untuk tukar pikiran dari dua yang lain? Apakah ada kesempatan untuk berdialog? Bila tidak ada, maka itu bagian dari penilaian. Tapi jadilah yang rasional, ambil langkah yang nantinya akan membuat kita sadar bahwa Indonesia ke depan Indonesia yang demokratis, Indonesia yang tetap menjaga iklim keterbukaan. Nah, di sisi lain, kita menyaksikan Indonesia yang akhir-akhir ini makin didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-gagasan kerakyatan, non-gagasan pemerataan, non-gagasan keadilan. Ini adalah arus dominan yang terjadi. Karena itulah ikhtiar melakukan perubahan di periode 2024 ini menemukan tantangan yang agak unik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita menemukan keluhan di berbagai tempat, menemukan kekhawatiran di berbagai tempat, akankah pemilu diselenggarakan dengan jujur? Akankah pemilu diselenggarakan dengan adil? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebelumnya tidak pernah ada. Tapi itu sesungguhnya panggilan tugas bagi semua alumni pergerakan mahasiswa. Kita harus kembali ambil tanggung jawab. Ketika kita dulu masih mahasiswa, di saat kondisi sosial politik itu baik-baik saja, maka mahasiswa bisa kuliah dengan baik-baik saja. Tapi ketika kondisi sosial politik sedang tidak baik-baik saja, maka mahasiswa tidak tinggal diam, keluar dari kampus dan mengirimkan pesan tentang hati nurani, tentang ideologi, tentang perubahan di masa kemahasiswaan. Hari ini kegelisahan yang muncul di masyarakat adalah panggilan tugas bagi para mantan aktivis untuk yuk kita kembali turun tangan menyelamatkan demokrasi kita, kembali turun tangan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Lalu pesan yang kedua yang saya rasa tadi sudah digaungkan oleh Gus Muhaimin adalah pesan tentang bagaimana bersatunya unsur-unsur keumatan. Dan hari ini tanpa, kalau kita bisa, di antara semua pengamat politik tidak ada yang memberikan prediksi bahwa akan terjadi pasangan yang singkatannya amin. Sampai dengan akhir Agustus tidak ada prediksi itu. Dan ketika itu muncul, itu mengejutkan bagi berbagai pihak. Ada kegoncangan di sana sini. Mungkin itu yang dibutuhkan, kegoncangan yang akan membawa pada perubahan. Jadi sekarang kita bergerak bersama. Kalau Gus Muhaimin berlatar belakang aktivis dan menjadi ketua umum PMII. Jadi saya lupa periodenya itu periode
Berapa ya Gus Imin? Ketua Umum PBPMI. Sembilan lima 98. Jadi itu pada masa-masa, bukan masa krisis Indonesia gitu. Masa-masa krisis Indonesia. Jadi berada di situasi seperti itu. Dan alhamdulillah ini insya Allah bila keluarga besar HMI sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi keluarga besar PMII akan menggaulkan pesan lebih kuat lagi. Kalau PMII-nya saya tahu sudah, PMI-nya bahkan bulan September kemarin sudah deklarasi lebih dulu PMI-nya. Nah, tinggal nanti alumni-nya. Lalu bagaimana dengan alumni HMI? Saya rasa pada saat Kongres KAHMI di Palu bulan November yang lalu, Munas KAHMI di Palu, Pak JK memberikan sambutan pada waktu itu. Pak JK memberikan sambutan, dan dalam sambutannya Pak JK menyampaikan bahwa alhamdulillah HMI telah menghadirkan begitu banyak kader-kader, dan kader-kader HMI alhamdulillah sudah berada di banyak posisi, termasuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu tahap berikutnya, kata beliau, sebaiknya jangan di posisi itu lagi. Masa cuma di situ? Dan seminggu yang lalu Pak JK mendeklarasikan secara terbuka apa yang dikatakan di Palu, bahwa jangan berhenti di posisi wakil, insya Allah kita akan mewarnai secara total untuk Indonesia. Dan berpasangan kita bekerja sebagai insya Allah duit tunggal yang akan membawa ikhtiar perubahan ini ke depan.